Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Syifa. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi matematika untuk penilaian akhir semester. Nah, di kisi-kisi matematika kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, materi tentang pecahan, materi yang kedua yaitu konsep faktor dan kelipatan bilangan, dan materi yang ketiga adalah pengukuran panjang dan berat. Nah, kali ini adik-adik diharapkan untuk memperhatikan dan memahami kisi-kisi matematika yang Kak Syifa sampaikan ya, karena ulangan akhir semester itu tidak jauh dari kisi-kisi yang Kak Syifa sampaikan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada soal yang pertama. Pecahan berikut ini yang senilai dengan 3/4 adalah. Nah, yang senilai dengan 3/4, adik-adik masih ingat di 3/4 cara menentukan pecahan senilai itu bagaimana? Nah, 3/4 ini kan sama aja dikali 1 ya. Nah, coba kita kalikan 2. Kali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jika dikali 2 kan 6/8. Nah, kita lihat nih di optionnya A, B, C, D, ada nggak 6/8? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke perkalian 3-nya adik-adik. Nah, coba kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, perhatikan. 9/12 ini ada nggak di option A, B, C, atau D? Oh, ternyata ada. Jadi, pecahan senilai 3/4 itu sama dengan 9/12. Ada ya adik-adik? Jawabannya itu B. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, soal nomor 2. Bentuk sederhana dari 20/25 adalah, perhatikan adik-adik, 20/5. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk pecahan biasa? Nah, caranya itu dengan sama-sama membagi pembilang dan penyebut. Nah, 20 dan 25 itu sama-sama bisa dibagi berapa ya adik-adik? Iya benar, sama-sama bisa dibagi dengan 5. Nah, 20 dibagi 5 sama dengan, benar, 4. Kemudian 25 dibagi dengan 5 sama dengan 5. Nah, adik-adik, jika ada yang belum memahami apa itu pembagian, jadi gini, 20 dibagi 5 sama dengan, nah, kita perhatikan 5 dikali berapa? Yang hasilnya 20. Nah, bisa kita hitung 5 dikali 4. Seperti itu ya adik-adik tentang pembagian. Nah, sekarang kita lihat nih di optionnya. Bentuk sederhana dari 20/25 yaitu kan 4/5. Nah, di sini ada nggak jawabannya A, B, C, atau D? Iya benar, jawabannya itu D. Kita silang ya. Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 3. Nah, di sini ada soal urutkan pecahan 3/7, 4/5, 2/3 dari yang terbesar adalah, nah caranya seperti apa? Caranya yang pertama kita ubah dulu nih, ini kan dari pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, 3/7. Bagaimana caranya? Cara kita bagikan ya. Nah, sekarang 3 dibagi 7 sama dengan 0. 0 dikali 7 sama dengan 0 ya. Dikurangkan, 3 dikurang 0 sama dengan 3. Kemudian, karena ini kan nggak bisa lagi ya, kita tambahin koma nih adik-adik. Nah, kita tambahkan 0 di sini. 30 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, sebenarnya sampai sini sudah cukup adik-adik. Kita tuliskan ya di sini 0,4. 0,4. Nah, kita selanjutnya 4/5.
4/5 kita hapus. Tulis 4/5. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. 5. Nah, 4 dibagi 5 itu sama dengan 0. 0 dikali 5 sama dengan 0. 4 dikurang 0 sama dengan 4. Nah, karena balik lagi ya, 4 dibagi 5 itu nggak bisa, kita tambahkan koma, kemudian kita tambahkan 0. Nah, 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8 dikali 5 sama dengan 40. Kemudian 40 dikurang 40 sama dengan 0. Nah, jadi 4/5 itu sama dengan, berapa adik-adik? Ya benar, 0,8. Nah, sekarang kita cari yang 2/3. 2/3. Nah, bagaimana cara membagikannya? 2 2/3. 2/3, bagaimana cara mengubah ke desimalnya? Nah, kita bagi 2. 2 dibagi 3 sama dengan 0. 0 dikali 3 sama dengan 0. Nah, kemudian 2 dikurang 0 sama dengan 2. Nah, balik lagi adik-adik. Nah, karena belum bisa, kita kasih koma dan di sini dikasih 0. Nah, 20 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Karena ini 2 ya. Nah, sampai sini sebenarnya sudah cukup ya adik-adik. Sudah bisa kita tebak. Nah, jadi 2/3 itu sama dengan 0,6. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita perhatikan soalnya. Urutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, kita lihat ya adik-adik. 0,4, 0,8, dan 0,6 yang paling terbesar adalah yang mana ya adik-adik? Yang ini yang pertama. 0,8 atau 4/5. 4/5. Maaf adik-adik. 4/5. Kemudian, yang kedua yang mana adik-adik? Yang kedua yang 0,6, benar. Atau 2/3. Dan yang terakhir yang 0,4 atau 3/7. Nah, karena di optionnya nggak ada, kita tambahkan ya yang E. Nah, tetapi nanti insya Allah di ulangan sudah Kak Syifa koreksi, itu semua ada jawabannya. Jadi yang benar adalah yang E. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pecahan 13/20 jika diubah menjadi persen adalah, nah adik-adik masih ingat tidak bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen? Nah, caranya yaitu dengan membuat penyebutnya sama dengan 100. Nah, seperti ini adik-adik. 100 dibagi dengan 20 sama dengan, atau 20 dikali berapa yang hasilnya 100? Iya benar, hasilnya yaitu 5. Nah, jika yang di bawah dikalikan dengan 5, maka yang di atas juga dikalikan dengan 5. Nah, karena 20 dikali 5 itu sama dengan 100, kita tinggal hitung yang di atasnya. 13 dikali 5 sama dengan 65. Nah, kalau sudah 65/100 itu bisa kita tulis seperti ini adik-adik. 65%. Ada tidak adik-adik jawabannya? Ada ya, jawabannya itu D. Kita silang. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Taksiran dari 1256 ditambah 2257 adalah, nah sebelumnya Kak Syifa ingatkan, 1 sampai 4 itu adalah tetap dan 5 sampai 9 itu sama dengan ditambah 1. Nah, sekarang kita perhatikan 1256 ditambah 2257. Nah, kita perhatikan ya adik-adik.
1256. Kita perhatikan ribuan terdekat 1200. Nah, 2 ini termasuk tetap atau ditambah 1? Tetap ya. Nah, jika tetap berarti kita bisa tuliskan 1000 atau turun ke bawah. Nah, sekarang 2257 itu termasuk tetap atau ditambah 1? Iya, jawabannya tetap. Jadi bisa kita tuliskan dengan 2000 atau bisa dibulatkan ke bawah. Nah, sekarang adik-adik 1000 ditambah 2000 itu sama dengan? Benar, sama dengan 3000. Nah, jadi jawabannya ada ya adik-adik ya. Jawabannya itu D. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 6. Nah, di sini nomor 6. Bilangan faktor dari 15 adalah. Nah, bilangan faktor dari 15. Bagaimana caranya? Nah, bisa kita tuliskan dengan menggunakan tabel. Nah, 1 dengan 15. 2 bisa nggak adik-adik? Nggak bisa ya. 3 bisa. 3 dengan 5. Kemudian 4 tidak bisa. 5 bisa ya. 5 dengan 3. Kemudian berapa lagi adik-adik? Nah, karena ini sudah berkebalikan ya, 3 dengan 5, 5 dengan 3, maka yang terakhir adalah 15 dengan 1. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan bilangan faktor? Nah, bilangan faktor ini yang ini adik-adik nih. Bisa ini atau ini. Sama aja ya. Nah, jadi bilangan faktornya itu adalah 1, 3, 5, dan 15. Ada nggak adik-adik jawabannya? Ada, jawabannya itu B. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Nah, sekarang bilangan kelipatan 4 antara 20 dan 25 adalah. Nah, sekarang bilangan 4 itu, kelipatan 4 itu apa aja sih adik-adik? Kita tuliskan ya. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 dikali 6 sama dengan 24. 4 dikali 7 sama dengan 28 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Bilangan kelipatan 4 antara 20 dan 25. Nah, kita perhatikan adik-adik. 20 ini ya. Nah, 20 ini tidak termasuk. Dan 25. 25 kan di sini ya. Antara. Nah, antara 20 dan 25 itu angka 24 ya. Kelipatannya. Nah, jadi jawabannya itu A. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 8. Faktorisasi prima dari 18 adalah, nah, faktorisasi prima adik-adik. Semoga adik-adik masih paham ya. Bagaimana cara menemukannya? Nah, sebelumnya Kak Syifa ingatkan kembali tentang bilangan prima. Nah, bilangan prima itu ada berapa saja adik-adik? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Nah, bilangan prima ini sangat berpengaruh dengan nanti ya, faktorisasi prima, faktor prima, KPK, dan FPB. Jadi kita harus menghafalkannya. Nah, 18 kita menggunakan pohon faktor. 18 itu bisa dibagi dengan faktor yang terkecil dulu ya, bilangan faktor yang terkecil dulu. Nah, kita bisa tuliskan 2 di sini. 2. 2 dikali berapa yang hasilnya? 18. Iya benar, 9. Kemudian, karena 9 belum ada di sini, belum ada di angka yang atas ini, jadi masih bisa diturunkan. Nah, 9 ini bisa dibagi 2 nggak sih adik-adik? Bisa ya sebenarnya, tetapi dia hasilnya koma. Nah, jika koma, dia lanjut aja ke angka selanjutnya. Nah, berarti angka selanjutnya 3 ya. 9 bisa dibagi 3 nggak adik-adik? Iya bisa, jadi kita tuliskan 3. Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya 9? Hasilnya 3. Nah, kalau 3 di sini, ada nggak di sini, di atas, di bagian atas? Ada ya? Nah, yang dimaksud dengan faktorisasi prima itu yang ini adik-adik.
Nah, beda ya faktorisasi prima dengan faktor prima. Kalau faktorisasi prima itu bisa kita tuliskan 2 dikali 3 dikali 3. Atau karena 3-nya ada 2, bisa kita pangkatkan ya. 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kalau faktorisasi prima itu yang perkaliannya ya, dikali-kali. Tetapi beda hal dengan faktor prima. Kalau faktor prima itu bisa kita tuliskan seperti ini adik-adik, 2,3. Nah, sekarang faktorisasi primanya itu 2 dikali 3 pangkat 2. Atau jawabannya itu C. Iya benar. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 9. Nah, sekarang KPK dari 8 dan 12 adalah, nah di sini Kak Syifa pengen memakai tabel ya. Nah, jika adik-adik ingin menggunakan pohon pun silahkan. Nanti ketika ulangan, boleh memakai pohon faktor atau memakai tabel. Nah, di sini 8, di sini 12, di sini KPK, di sini FPB. Nah, FPB kita nggak usah kita tulis ya, karena yang diminta adalah KPK-nya. Nah, KPK-nya 8 dan 12 itu sama-sama bisa dibagi dengan 2 ya. Bisa kita tulis 2 di sini. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kemudian 4 dan 6 ini masih bisa sama-sama dibagi dengan 2. 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jika hasil dari faktor 8 dan 12 ini belum 1, berarti masih bisa kita hitung ya. Nah, 2 dan 3, yang mana yang paling kecil? 2 ya. Nah, berarti kita tuliskan 2 dulu nih adik-adik. 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, 3 dibagi 2 itu kan karena nggak bisa, kita tuliskan 3 di sini adik-adik. Nah, karena yang 8 udah 1 ya, tetapi yang 12 itu masih 3 ya. Nah, berarti kita tuliskan KPK-nya di sini 3. Nah, 1 dibagi 3 nggak bisa, tetap kita tulis 1. Nah, kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, kemudian hasil KPK-nya kita kalikan. Yang ini adik-adik kita kalikan. Sini kita kalikannya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, kita kalikan pelan-pelan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang 4 dikali 6 itu sama dengan berapa adik-adik? 24. Nah, ada ya adik-adik jawabannya, yaitu C. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Nah, karena tadi sudah membahas KPK, maka di sini kita akan bahas FPB. Nah, sama seperti tadi, Kak Syifa ingin memakai tabel. Nah, jika adik-adik ingin menggunakan pohon faktor pun tidak apa-apa. Asalkan jawabannya benar ya adik-adik. Nah, bisa kita tuliskan di sini 20, 30. Nah, di sini bisa kita tuliskan KPK. Di sini bisa kita tuliskan FPB. Nah, sekarang 20 dan 30 itu sama-sama bisa dibagi 2 ya adik-adik. Nah, jadi kita bagi 2 dulu nih adik-adik. Yang paling terkecil dulu ya. Nah, 20 dibagi 2 sama dengan 10. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, karena 20 dan 30 ini kan tadi sama-sama bisa dibagi ya. Jadi FPB-nya kita tuliskan nih sama seperti KPK. 2. Nah, sekarang perhatikan adik-adik. 10 dan 15. Itu kan masih ada yang bisa dibagi dengan 2 ya. Nah, kita tuliskan ya adik-adik. 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian 15 dibagi 2 itu sama dengan berapa adik-adik? Bisa ya sebenarnya, tetapi koma. Nah, jika koma itu tidak kita tuliskan. Jadi kita tetap tuliskan 15. Nah, karena tadi 10 kan bisa dibagi 2 dan 15 tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, jadi kita
tidak menemukan FPB-nya nih yang kedua. Kita lanjut. Nah, sekarang 5 dan 15 ini masih bisa nggak adik-adik dibagi dengan 2? Nggak bisa ya. Oke, sekarang kita naikkan ke angka 3. Nah, 5 dan 15 ini bisa nggak sih, ada nggak sih yang bisa dibagi dengan 3? Ada ya, 15 ini ya. Ya udah kita tuliskan. 5 dibagi 3 nggak bisa, kita tuliskan 5, kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, karena tadi 5 nggak bisa ya dibagi ya, jadi tetap kita tuliskan strip. Nah, sekarang karena di sini udah 5, di sini 5, maka kita tuliskan KPK-nya 5. Nah, 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, karena ini sama-sama bisa dibagi, jadi bisa kita tuliskan KPK-nya sama ya, FPB-nya sama dengan KPK 5. Nah, jadi kita hitung nih FPB-nya berapa? 2 dikali dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Ada adik-adik jawabannya, yaitu B. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Nah, nomor 11 ini materi tentang pengukuran panjang dan berat. Nah, di sini ada soal nih nomor 11 adik-adik. Yang termasuk hubungan antar satuan panjang adalah, perhatikan ya adik-adik, satuan panjang. Nah, kita perhatikan nih. Dari yang A. A ini ada meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini tuh termasuk satuan apa ya adik-adik? Iya benar, satuan panjang. Kenapa panjang? Kak Syifa pernah memberitahu ya, jika panjang itu satuannya meter. Kalau berat itu satuannya gram. Nah, di sini yang B kita perhatikan dulu. Kilogram, hektogram, dekagram, dan gram itu termasuk satuan apa ya? Iya benar, satuan berat. Nah, coba perhatikan yang C sekarang. Ada jam, hari, minggu, dan bulan. Itu termasuk satuan apa? Adik-adik ada yang tahu? Iya benar, satuan waktu. Nah, pertanyaannya tadi apa adik-adik? Yang termasuk hubungan antar satuan panjang. Nah, kita perhatikan satuan panjang. Jadi jawabannya itu A. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 12. Nah, sekarang nih ada soal melati membawa tomat 6,8 kg. Jika dibutuhkan pada kilogram terdekat adalah, nah tadi ya sama seperti tadi 1 sampai 4 tetap, dan 5 sampai 9 ditambah 1. Tambah 1. Nah, soalnya itu yaitu 6,8 kg. Nah, kita perhatikan angka setelah koma. Angka setelah koma itu berapa adik-adik? 8 ya. Nah, 8 ini ditambah 1 atau tetap adik-adik? Iya benar, ditambah 1. Nah, jika ditambah 1, 6 ditambah 1 itu sama dengan berapa adik-adik? 7 ya. Nah, kita bulatkan ke atas. Di sini ada nggak? Jawabannya 7. Ada, yaitu jawabannya C. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 13. Nah, di sini ada soal nomor 13. Ada soal 200 dekameter sama dengan titik-titik-titik berapa desimeter. Nah, perhatikan. Adik-adik masih pada hafal kan tentang tangga satuan yang Kak Syifa bikin lagu itu loh. Adik-adik masih ingat? Nah, kita bernyanyi ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Nah, oke. Nah, kita perhatikan ya adik-adik. 200 dan sama dengan berapa? DM.
Nah, perhatikan adik-adik. Dam itu di sini ya, 200 dam. Di sini. Nah, dari dam ke dm itu naik atau turun? Turun ya. Nah, turunnya berapa tangga? Kita hitung. 1, 2. Nah, kalau turun itu gimana sih Nyanya kemarin? Turun 1 tangga dikali 10. Nah, kalau turun 1 tangga dikali 10. Kalau 2 tangga dikali 100. Jadi bisa kita tuliskan 200 dikali 100 sama dengan, nah, jika seperti ini, gampang ya adik-adik cara mengalihkannya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian nolnya kita tuliskan semua. 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Jadi 200 dekameter sama dengan 20.000 desimeter. Ada adik-adik jawabannya yaitu yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Nah, di sini ada soal lagi nih adik-adik. 400, ini nomor 14 ya, adik-adik bukan 14.000. Nah, 4.000 sentigram sama dengan berapa hektogram? Kak Syifa bikin tangganya dulu. KG, HG, DAG, G, DG, CG, MG. Nah, kita perhatikan. 4.000 sentigram sama dengan berapa hektogram? Nah, kita perhatikan adik-adik. Sentigram itu di sini ya. Ke hektogram. Itu naik atau turun? Naik. Oke, kalau naik kita hitung naiknya berapa tangga? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau naik itu dibagi atau dikali? Iya benar, dibagi. Jadi bisa kita tuliskan 4.000 dibagi dengan, karena 4, jadi kalau 4 itu 10.000 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dibagi itu seperti ini. Nah, kalau dibagi bisa kita coret. Coret, 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 coret. Sisa 4 dibagi 10. 4 dibagi 10 itu sama seperti ini adik-adik cara mengerjakannya. Kita tuliskan 0,4. Kenapa 0,4? Karena nolnya kan ini 1 ya. Nah, kita tuliskan ke sini jadi 4. Nah, kalau 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Nolnya kita tuliskan ke sini. Jadi jawabannya itu 4.000 cm sama dengan 0,4 hektogram. Oke, selanjutnya nomor 15. Nah, sekarang nih. Nilai dari 2 kg ditambah 300 dekagram adalah, Kak Syifa bikin tangganya dulu ya. KG, HG, DAG, G, DG, CG, dan MG. Oke. Soalnya itu 2 kg ditambah 300 dekagram. Sama dengan berapa? Oke, sepertinya ini soalnya kurang ya. Ini berapa dekagram? Oke. Nah, cara pengerjaannya itu dengan mengoperasikan satu-satu ya. Nah, kita perhatikan 2 kg kita ubah ke dekagram. Nah, kilogram ke dekagram itu turun atau naik? Iya, turun. Turunnya berapa tangga? 1, 2. Nah, kalau turun itu dikali ya? Dikali 100. Jadi 2 dikali 100. Atau bisa kita tuliskan 200. 200 dekagram.
Nah, karena 300 dekagram ini kan sudah sesuai ya sama soalnya dekagram. Jadi bisa kita tuliskan nih 300 dekagram. Kemudian kita langsung hasilkan 200 dekagram ditambah 300 dekagram sama dengan 500 dekagram. Nah, di pilihannya ada nggak adik-adik? Ada, jawabannya itu B. Nah, Kak Syifa nggak jauh-jauh ngambil soal dari kisi-kisi ini. Jadi, mungkin Kak Syifa ubah di angka, mungkin juga diacak optionnya. Jadi, adik-adik diminta untuk memahami kisi-kisi yang Kak Syifa buat ini ya. Oke, jika ada yang merasa kesulitan, bisa langsung WA Kak Syifa, bisa ngejapri Kak Syifa, langsung menanyakan. Nah, sekian adik-adik pertemuan kali ini. Oke adik-adik, sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.